Hallelujah, hallelujah, eres digno, Señor. Shalom. Pagi hari ini kita akan membuka Alkitab Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan, silakan dulu. Hari ini tema khotbah adalah menjaga mulut. Sama-sama katakan menjaga mulut. 2, 3. Menjaga mulut. Alkitab katakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, saudara, saya pikir ya, kenapa Tuhan memberikan 2 mata, 2 telinga, hidung juga ada 2 lubangnya, tapi mulut 1. Ternyata mulut ini berfungsi, walaupun dia cuma 1, tapi dia bisa memperkatakan sesuatu. Apakah itu baik atau tidak baik? Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, dia masuk melalui mulut. Apakah itu makanan atau minuman? Sekarang pertanyaannya, makanan atau minuman itu bermanfaat nggak dalam kesehatan kita atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu di sebuah daerah, rata-rata anak-anak yang masih remaja itu kena satu penyakit. Tapi karena diteliti, karena ada makanan yang mereka sangat suka sekali di situ, yang kadarnya itu melebihi dari takaran sesungguhnya. Maka saudara, kalau kita pergi contohnya ke Lembang ya, Lembang yang paling banyak itu di Lembang, arah puncak itu banyak yang jual sosis. Nah, sosis, banyak orang berpikir itu daging, ternyata sosis bukan daging. Kedua, kita mungkin suka beli madu, ternyata madu juga itu ada harus dites. Ini asli apa palsu? Madu juga bisa dibuat, mereka taruh pemanisnya itu luar biasa. Itu sangat berbahaya. Jadi itu yang masuk dalam tubuh kita, itulah yang akan menentukan kita. Kita bisa sehat atau kita bisa sakit. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mulut ini punya sesuatu yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Alkitab tadi katakan begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Berarti hati-hati. Mulut yang sama juga kita meminta doa sama Tuhan agar kita diberkati. Mulut yang sama kita minta sama Tuhan agar kita diberikan kesehatan, jalan keluar. Tapi mulut yang sama juga keluar kata-kata kotor. Sehingga Alkitab katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulut juga berfungsi untuk kita mengeluarkan kata-kata. Apakah kata-kata itu yang baik atau yang tidak baik?
Apakah kata-kata itu membangun, menasihati, atau malah menghakimi, merendahkan, menjelekkan orang yang kita ceritakan? Kita lihat video. Kalian standby di situ. Saudara perhatikan ya, karena gara-gara mulut seorang wanita yang sudah bekerja, posisinya cukup bagus, tapi karena mulut tidak dijaga, akhirnya dipecat. Ngantri ya dek, BPJS ya. Oh, BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Sudah. Jadi dia bikin satu konten yang mungkin bagi dia hanya candaan, tapi sangat berbahaya. Dia merasa dia di sebuah perusahaan yang besar, dan dia membandingkan antara orang yang memakai BPJS untuk berobat dengan dia yang sudah safety, dia yang tidak perlu antri. Jadi dia meremehkan orang-orang yang pakai BPJS, sehingga tahu saja netizen itu cari, sehingga dapatlah dia di sebuah perusahaan, dan akhirnya dia kena dikeluarkan. Hanya karena gara-gara mulut loh. Mulut ini itu hal yang sepele. Saudara harus berpikir begini. Makanya ada pernah saya baca, bagus juga. Orang lebih menjaga tidak buang angin kentut, lebih menjaga itu daripada mulut. Benar nggak? Coba kita di banyak orang ini, ada nggak yang berani kentut? Nggak ada. Tapi di banyak orang ini, orang bisa membicarakan, mengungkapkan kata-kata kotor. Bisa nggak? Bisa. Kita lebih jaga hal-hal yang tidak penting, tapi yang penting kita tidak jaga. Banyak orang terluka dengan mulut ini. Kata-kata ini bisa merendahkan, menghakimi, menjelekkan orang. Wah, itu banyak sekali. Maka jaga mulut kita, karena mulut ini juga barusan kita menyembah Tuhan yang sama. Jangan-jangan doa kita, pergumulan kita tidak dijawab oleh Tuhan, karena dengan mulut yang sama saya menyembah Tuhan, tapi dengan mulut yang sama saya juga menjelekkan, saya juga menghina orang, merendahkan orang, saya juga mempergunakan mulut ini dengan tidak baik. Saudara, saya melihat di satu rumah, dia ada mau acara ibadah lah. Kalau kalian suka bilang punah tahun, dia mengaku seorang pengurus lah di salah satu gereja. Tetapi tahukah saudara, sebelum ibadah dimulai, masih ngumpul-ngumpul, dia yang bawa itu tuak dan dia kasih kepada bapak-bapak di situ. Mulut yang sama yang sebentar lagi akan memuliakan Tuhan, tapi mulut yang sama juga. Mulut yang sama yang akan menyampaikan firman Tuhan, tapi dia minum tuak. Aduh, menurut saya, wah bahaya. Kalau mau minum tuak di tempatnya, jangan di tempat kamu mau ibadah. Jangan, udah salah. Maka mari kita koreksi.
Saya tahu beberapa saudara kalau ketemu saya atau lihat rokok saudara suka buang. Ya baguslah, daripada saudara merokok di tempat ibadah atau di luar situ. Saya sebagai gembala melihat itu, waduh, engkau tidak menghargai. Barusan tadi kamu menyembah Tuhan dan Tuhan berkata, mulut yang sama juga engkau pakai kata-kata kotor. Engkau minum, engkau merokok dengan mulut yang sama. Maka mana Tuhan mau mendengar? Tuhan berkata, kamu mempergunakan kata-kata yang tidak baik. Tanda-tanda orang suka mulut kotor atau kosong. Yang pertama saya lihat begini. Dia tidak terima ketika orang lain sukses. Ada orang lain sukses, waduh, dia tidak terima. Mungkin dia pakai penglaris, mungkin dia begini. Itu bahaya, saudara. Itu dalam kekristenan itu masih tergolong anak-anak. Hal-hal begitu dengan bertambahnya usia kita, dengan bertambahnya kita ikut Tuhan. Saya mau katakan jemaat CWC El Shaddai, hal-hal begitu tidak usah diperbincangkan. Dia pakai baju baru, baju baru, padahal cuma ada beli di Mangga 2. Dia mau beli di Mangga 2, di Mangga 5, Mangga 10, urusan dia. Nggak usah urus-urus orang. Nggak usah urus-urus orang lain. Urus saja diri sendiri. Keluargamu, urus saja. Gerejamu, urus saja. Urus saja kita. Tidak terima ketika orang lain sukses. Kita bilang, waduh, rumahnya, pasti dia begini. Nggak usah. Mulutmu jangan pakai dengan kata-kata begitu. Yang kedua, tanda-tanda mulut kotor adalah suka memandang rendah orang lain. Kalau orang lain yang memandang rendah saudara, tidak apa-apa, biarin. Tapi jangan kita yang memandang rendah orang lain. Jangan. Semua orang itu sama di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan pandang orang. Kalian lihat, aduh, dia masih di bawah saya, dia jauh, dia hidupnya masih begini. Jangan. Karena Alkitab katakan, siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, satu saat Tuhan akan angkat dia. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Jangan kita suka memandang rendah orang lain. Mendingan kita yang dia bilang, begini. Bagi saya, mobil itu bukan ukuran orang sukses. Ya, dengar baik. Mobil itu bukan sebuah standar bahwa kamu lebih sukses atau orang yang tidak punya mobil, dia orang yang tidak punya apa-apa. Hati-hati. Harus sangat hati-hati. Maka jangan suka memandang rendah orang lain. Kalau saudara cuma lihat dari penampilan, kita bisa salah. Jadi jangan kita yang memandang orang lain itu rendah. Jangan. Kalau kita yang dia anggap rendah, tidak apa-apa. Terima kasih Tuhan. Ada kan yang suka bilang, saya nggak selevel dengan dia. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting saya dekat dengan Tuhan. Itu paling penting. Yang ketiga, tanda-tanda mulut orang yang bicara kotor atau kosong. Merasa diri paling benar dan cenderung tidak mau diarahkan. Paling benar, apa-apa dia paling benar.
Terus kalau mau diarahkan, nggak mau dia. Karena menurut dia, saya paling benar. Wah, ini bahaya. Karena dia merasa diri paling benar. Dan yang keempat, suka mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Saudara pernah nggak habis kita datang, harap-harap mau datang pada orang itu supaya dia bantu kita, tapi bukan dia bantu, ternyata dapat ceramah tapi tidak kasih solusi. Dia kritik tapi tidak kasih solusi. Kita boleh mengkritik, tapi kita juga harus pikirkan ada solusinya. Oh, kamu harus begini, kamu harus ambil tindakan begini, kamu harus lakukan ini. Itu ada solusi. Semua orang kalau mengkritik itu jago. Sama kayak komentator bola. Wah, sayang sekali dia tendangannya kurang bagus. Coba komentator itu lari di lapangan bola, baru 1-2 kali bola balik kali sudah mati. Begitu sulitnya, susahnya berjuang. Tapi kalau tidak memberikan solusi, ini sangat berbahaya. Nah, sekarang Alkitab katakan dalam Efesus 4 ayat 29, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik dan membangun itu apa? Yang pertama, hidup kita yang selalu harus dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi kita mengerti, iya ya, saya harus hati-hati mempergunakan kata-kata mulut ini. Orang suka pakai istilah, tembok itu bisa apa? Mendengar, bisa berbicara. Maka hati-hati saudara, hati-hati. Firman Tuhan yang tertanam dalam hidup kita, kita mesti jaga. Iya ya, saya sekarang hidup di dalam Tuhan, saya mesti jaga mulut saya. Apalagi saya seorang pelayan Tuhan, saya melayani Tuhan. Tapi kalau mulut saya tidak saya jaga, maka sangat berbahaya. Kalau kita dipimpin oleh firman Tuhan, kita akan tahu, Tuhan ampuni saya, tadi saya sudah kata-kata kotor. Saya bilang sama anak saya, goblok, tolol, bego, apalagi kata-kata itu yang keluar. Orang suka katakan perkataan itu doa. Kamu bilang bego, tolol pada anak, jadi. Jangan pernah melihat kalau anak-anak kita tidak maksimal nilainya. Jangan pernah melihat dari hal itu dan kita katakan keluar kata-kata yang tidak baik. Tapi kita mesti katakan, nah, kamu pintar, kamu hebat. Einstein pada waktu dia masih kecil sekolah, anak ini tidak bisa ngikut dan orang bilang masuk sekolah, lari sana, lari sini. Tapi anaknya suka berbuat sesuatu. Lantas sekolah itu gurunya tulis surat bahwa Einstein harus dikeluarkan dari sekolah ini karena kami tidak bisa mendidik Einstein ini. Karena anak ini lasak, lari sana, lari sini. Surat itu dikasih ke Einstein. Einstein, kamu kasih ke orang tuamu, ke mamamu. Kasih ini surat. Ternyata itu isi surat itu adalah dia dikeluarkan. Sampai di rumah dia katakan, Mama,
Ini ada surat dari kepala sekolah. Mamanya buka, berlinang air mata. Karena apa? Tulisannya itu, kami tidak bisa mendidik anak ibu. Anak ibu sangat-sangat aktif sekali. Maka kami mengeluarkan dia dari sekolah itu. Berlinang air mata. Einstein ini tanya, apa isi surat itu, Mama? Sampai Mama menangis. Mamanya bilang apa? Nak, karena kamu pintar sekali, maka guru-guru kamu tidak sanggup untuk mengajari kamu karena kamu anak pintar. Tapi yang tertulis di situ, mereka bilang dia bodoh, dia tidak bisa ikut apa-apa. 30 tahun dari peristiwa itu, Einstein buka-buka lemari tua di rumah tuanya. Dia sudah menjadi seorang terkenal penemu. Dia buka-buka, dia dapati di satu lemari ada surat itu yang 30 tahun lalu diberikan ke mamanya. Dia ambil surat itu dan dia buka isi surat itu. Ternyata isi surat itu berkata, Einstein dikeluarkan karena dia bodoh, dia tidak bisa ikut. Tapi lihat, mamanya dengan mulut doa, dia bilang, nak, tidak, kamu anak yang terlalu pintar sehingga guru-guru tidak sanggup mengajarimu. Bapak Ibu, orang tua di sini, mari apa yang orang lain katakan, kembalikan itu dengan kata-kata positif sebagai doa. Di hari ini, kalau kamu punya skill, maka saya minta anak-anak di sini, jangan cuma jago di nilai, tapi harus jago juga. Kamu punya skill, kemampuan apa? Kamu punya talenta apa? Kembangkan itu. Kembangkan itu. Stephen sudah pulang. Saya bukan menceritakan anak saya, ya, saudara, tapi saya lihat supaya bisa jadi contoh. Dia semalam dia bisa tampil, cari uang sendiri. Saya lihat, aduh, anak ini sudah di tempat di mana dia harus kerja. Skill, ada kemampuan dia. Jadi mari kita perkatakan firman Tuhan. Setiap hari kami bilang, Steve berdoa ya di sana, karena kamu sendiri. Perkatakan firman Tuhan. Steve, hati-hati, jangan salah bergaul ya. Hati-hati, jangan sampai walaupun kamu ada di sana, rokok menyentuh mulutmu. Jangan ya Steve. Papi nggak mau sampai rokok menyentuh mulutmu. Nggak mau. Perkatakan firman Tuhan. Tuhan, pagi jam 5 kami sudah mesbah. Setiap pagi kami selalu memperkatakan firman. Tuhan, walaupun anak kami jauh, Tuhan Engkau sertai dia. Malam hari, Tuhan, walaupun dia jauh, Tuhan menyertai dia. Dengar baik, berapa anak yang dari luar daerah, kata Stephen, hanya formalitas kuliah di Jogja, tapi hidupnya suka-suka dia. Mau masuk kampus, mau kuliah, suka-suka dia. Dia tidak tahu orang tuanya di daerah berjuang mati-matian. Sama seperti temannya William. Temannya tinggal dikasih sewa apartemen oleh orang tuanya. Tapi William cerita, suka-suka dia mau masuk kelas atau tidak. Oh, lama-lama bisa didemo gitu.
lama-lama bisa didepak itu. Maka saya suka bilang, sekalipun kalian harus berjuang dari rumah naik bis kita sampai di kereta, pegang itu gantungan kereta 2 jam sampai di Cikini, kamu jalan kaki lagi ke kampus 15 menit. Jangan sia-siakan perjuangan. Mungkin temannya masih merasa bapaknya dari Medan masih drop uang banyak. Woi, dengar, harta bisa habis, tapi ilmu, skill tidak pernah akan habis. Perkatakan firman Tuhan, berkati anak saya. Yang kedua, perkataan yang baik itu adalah selalu memberikan semangat. Semangat. Justru kita mesti kasih semangat kita. Luar biasa. Kamu juara taekwondo. Terus berjuang ya nak. Terus kasih dia semangat. Kasih dia kata-kata yang membangkitkan supaya dia boleh berjuang. Dia berjuang dan dia bisa berhasil. Kasih kata-kata semangat. Baru Ibu Ami cerita sama saya, ternyata ini kalau terima gaji dia suka kasih sama kakaknya. Baru dia cerita, baru saya tidak pernah ngecek tuh. Tapi kalau dia dapat berkat, dia kasih kakaknya. Saya suka bilang, Tuhan terima kasih. Saya tidak mau 2 bersaudara ini mereka menjadi orang yang egois. Ini bahaya loh. Ini bahaya. Karena banyak saya lihat kakak beradik itu egois. Kakaknya berhasil, dia tidak mau bantu adiknya. Adiknya berhasil, dia tidak mau bantu kakaknya. Ini bahaya. Maka dari kecil kami suka memperkatakan, Tuhan, biarlah mereka berdua ini Tuhan diberkati dan mereka saling membantu. Itu yang saya dengan istri suka perkatakan. Tuhan tolong, sebagai orang tua, dengar baik anak-anak ya, bukan uang yang kami harapkan, tapi karakter yang baik itu. Saya dengar begitu aja, saya sampai, Tuhan terima kasih. Tanpa kami bilang, kamu bantu kakakmu. Tapi dengan sendirinya karakter itu terbentuk. Saya harapkan itu bisa terjaga sampai mereka kelak terus saling membantu. Mari kita jemaat, kita juga lakukan begitu. Kita satu keluarga di dalam CWC El Shaddai. Tidak pernah akan berkekurangan jika engkau memberi. Tidak pernah akan membuat miskin engkau ketika engkau memberkati saudara kandungmu, ketika engkau memberkati orang lain. Jangan orang yang jauh daripada kamu itu yang kamu kasih. Orang yang dekat sama kamu tidak kasih. Utamakan kekeluargaan. Kita harus kuat satu dengan yang lain. Saya tidak pernah akan lupakan bahwa Tuhan senantiasa menolong saya dan saudara. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Dan yang ketiga, perkataan yang baik itu adalah perkataan yang penuh dengan ucapan syukur. Kita baca ayat yang terakhir di Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tetapi apa? Ucapkanlah apa? Syukur. Situasi apapun saudara dapat hari itu, mungkin kurang, tapi Alkitab katakan
ucapkanlah apa? Syukur. Suamimu, istrimu pulang cuma dapat sedikit, ucapkanlah syukur. Tuhan, terima kasih. Ini berkat yang Tuhan kasih sama kami. Saya bersyukur sama Tuhan. Daripada apa? Kita ngomel, kita marah, kita menggerutu. Jangan. Tapi ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Hari ini bisa beli beras, bisa makan, terima kasih Tuhan. Lebih baik kita bersyukur daripada kata-kata ini mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Selalu bersyukur sama Tuhan.